Oke, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam Acara warahmatullahi pada wabarakatuh. hari ini kita akan lanjutkan seperti biasa. Ya, senang rasanya bisa melihat Pak Charles hadir ya di tempat kita sekalipun beliau sedang ada ujian, khususnya di keluarganya. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak, dan teman-teman yang lain juga. Seandainya ada yang kurang sehat, mudah-mudahan semua segera disehatkan ya, supaya kita semua merasa nyaman, rileks mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, untuk kegiatan pagi ini saya kira akan diawali oleh Pak Gali, dilanjutkan oleh teman-teman yang lain ya, yang mendapatkan giliran. Maka dengan demikian rekaman ini akan berjalan, dan waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Gali Dwi Saputra untuk mengambil alih kegiatan ini. Silakan Pak Gali. Baik, mohon izin Pak untuk mengambil alih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Iya. Baik. Baik Pak. Alhamdulillah ya, kita pada pagi Pak, baik. masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk menikmati hidup, untuk belajar bersama-sama di room Google Meet ini. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mohon untuk ketua kelasnya, Mas Charles, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oh, speaker mikrofonnya ada masalah ya sepertinya. Mas Eka saja ya yang mimpin, Mas Eka. Mungkin Mas Charles perangkatnya ada masalah ini. Suaranya belum masuk. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Oh, Mas Eka juga belum ada suaranya nih. tes Pak. Kurang keras sedikit. Oke, tes. Ya. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Untuk mengawali kegiatan pagi ini, saya akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya, secara tatap muka ini. Nanti yang saya sebut namanya langsung nyalakan mikrofonnya dan bilang hadir ya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Saya mulai dari absen nomor 1, Tino. Hadir? Hadir, Bapak. Oke, kemudian Bias? Hadir, Pak. Oke, Eka? Hadir, Pak. Oke, lanjut. Maftukin Nadib? Maftukin belum hadir, Pak. Belum ada ya? Oh ya. Masih dalam perjalanan. Dia masih mengkonekkan perangkatnya. Kemudian Jumri? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Charles? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Novita? Hadir, Pak. Oke, hadir. Sembi? Sembi? Ada kah? Di jalan tadi, Pak, ketemu saya. Oh, gitu. Oke. Kemudian Komang? Hadir, Pak. Oke. Maftukin sudah hadir ya sepertinya? Ya, hadir, Pak. Maaf, tadi izin telat. Karena bocor. Oh iya, oke. Oke, untuk absensi pada kali ini tidak hanya saya absen kehadiran ya anak-anak ya. Jadi nanti kalian harus absen juga di Google Classroom. Oke, saya share dulu biar kalian nanti tahu. Oke.
Sudah tampil Google Classroom kita 11 TKJ ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Nanti kewajiban kalian, selain saya absen di room ini, kalian harus absensi di topik yang saya buat ini. Jadi nanti kalian sebutkan penerapan dari proses komunikasi data di lingkungan sekitar. Nah, itu nanti juga saya anggap sebagai absensi untuk hari ini. Bisa mengerti ya? Jadi nanti kalian komen di sini ya. Bisa, Pak. Oke, seperti biasanya seperti itu. Biar kalian nanti terlihatan untuk aktif. Oke, kemudian materi ini kita nanti akan belajar mengenai proses komunikasi data. Nah, materi ini itu lanjutan dari materi yang kemarin. Ada yang ingat, anak-anak? Materi yang lalu apa itu? Mas Tino, ada yang ingat? Anu, Pak. Gimana? Lupa. Baru 1 minggu udah lupa. Ya, Pak. Kemarin banyak tugas Itu. dari matematika. Iya. Jadi kemarin itu kita sudah belajar tentang standar komunikasi data. Nah, di sini kita akan belajar tentang proses komunikasi data. Nah, untuk skenario yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini, nanti saya akan lebih memanfaatkan kalian supaya lebih aktif. Jadi nanti saya sedikit untuk menjelaskan, mungkin cuman 5 atau 4 slide, jadi nanti akan kalian mengerjakan secara berkelompok. Nah, jadi nanti teknisnya akan saya bagi kelompoknya, kemudian saya bagi melalui breakout room-nya, jadi nanti kalian diskusi di room masing-masing sesuai kelompok. Setelah itu kalau sudah selesai, nanti dipresentasikan ke depan ya, perwakilan saja nanti. Kemudian di akhir nanti ada post test, ya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak nanti soalnya. Oke, kita mulai ya. Untuk materinya akan saya sampaikan sedikit, tolong diperhatikan ya. Perhatikan layar di depan saya, sudah bisa terlihat? Kurang besar apa tidak anak-anak? Sudah jelas. Ya, jelas ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran inti, tolong semuanya. Kamera di on, mic-nya di on semuanya ya. Saya mau lihat wajahnya semua dan suara kalian semua. Oke, tangannya gini. Tangannya ditaruh di depan kamera gini, jempolnya. Yuk. Ayo yang belum mic-nya belum di on. Ayo semuanya di on mic-nya. Kita meskipun tatap main ya, kita anggap ini tatap muka, jadi biar tidak ada batasannya kita nanti. Enggak bisa, Pak. Oke, yang sudah semua ya. Dalam hitungan 3, nanti semuanya bilang gitu ya. Secara keras dan lugas dan cepat. Oke, 1, 2, 3. Disuruh ngapain ini, Pak? Nggak jelas tadi. Oh ya, jadi kalian nanti dalam hitungan 3 bilang sip gitu ya. Suaranya yang keras. Ya, siap, Pak. Sip. Oke. Sip. Oke. 1, 2, 3. Sip. 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 Aduh, ini kurang kompak ini. Mantap. Lagi. Mania, mantap. Jangan lagi ya. Kurang keras, kurang kompak. Usahakan cari koneksi internet yang terbaik. Kalau perlu naik ke atas genteng, oke? Tolong ya. 1, 2, 3. Sip. Sip. Oke, jos, mantap itu. Suaranya sudah kompak. Mantap, Mania. Nah, berarti kalian sudah siap untuk pembelajaran pagi ini, oke? Sip, Pak. Siap, kita lanjut ke materi ini ya. Disiapkan tempat duduknya yang enak, kursinya yang empuk. Bantalnya disingkirkan biar enggak
ngantuk itu Pak, Mas Jumri itu. Oke. Nah, kita mulai ini. Nah, saya ada kata-kata sedikit sih. Ini dari asal daerah saya. Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Mas Tino nih, apa ini maknanya ini? Itu Pak, bibit cinta berasal dari bibit. Ya, yang kita kan ini sekolahnya ini dari nasional ya, ada yang dari Papua, ada yang dari Maluku. Kita saling mempelajari budaya antar daerah ya. Kita kan sekolahnya kelasnya sudah nasional ini. Jadi supaya nanti teman-teman yang bukan dari Jawa tahulah budaya Jawa itu apa. Mungkin Mas Adib bisa bantu ini menjelaskan ke teman-temannya ini maknanya apa ini? Itu rasa cinta tumbuh karena sering ketemu. Nah, setiap hari sering bertatap muka. Rasa cinta bisa tumbuh jika kita sering ketemu. Atau gini, bisa juga kita artikan jika kita itu ingin memiliki rasa cinta terhadap seseorang atau terhadap ilmu, nah kita itu harus kulino. Kulino itu terbiasa kalau di bahasa Indonesia. Jadi kalian jangan menganggap materi pelajaran apapun itu merasa itu musuh dan kalian membencinya. Nah, itu nanti kalian akan semakin tidak bisa mesra dengan ilmu pengetahuan. Kalau mesra kan enak ya anak-anak ya. Mau ngapa-ngapain sama matematika, sama fisika, sama sistem bilangan, biner itu ngitung semua sampai pusing itu kalau kalian tidak ada tresno atau cinta terhadap ilmu itu jadi susah nanti. Nah, terus gimana Pak? Ya ini caranya ya harus kulino. Kulino itu terbiasa. Jangan kalian jauhi. Bukunya ya sering dibaca, ilmunya sering dibaca, gurunya sering tanya ke guru. Nah, itu masuk dari kulino. Nah, ini ya motivasi ya buat anak-anak semua, jangan membenci ilmu, meskipun itu ilmunya sulit sekalipun, jangan sampai kalian membenci. Jadikan itu teman, jadikan itu sahabat, supaya kalian nanti lebih mudah untuk memahami. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada proses komunikasi data ini, kalian nanti diharapkan mampu mengkonsepkan transmisi dengan benar. Kemudian mampu mendemonstrasikan jenis transmisi data dengan tepat. Kemudian mampu membandingkan beberapa transmisi data dengan benar. Kemudian melalui curah pendapat nanti di akhir kita akan saling tukar pendapat atau saling tanya jawab. Nah, kalian nanti bisa menyimpulkan apa itu transmisi data dan proses komunikasi data itu. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Tidak tampil ya animasinya ini. Bentar saya slide show saja. Oke, sudah tampil? Sudah Pak. Sudah Pak. Proses komunikasi data. Ada yang bisa mencontohkan tidak di kehidupan sehari-hari? Proses komunikasi data itu apa? Komunikasi data itu apa? Orang yang bertelepon, Pak. Telepon. Ada lagi? SMS. Ngirim chat, SMS. Ada lagi? kirim email Pak. Iya. Kirim email. Ada lagi? Video call, Vicon. kirim uang Pak. Oke, Kirim itu yang uang. ada di lingkungan kita ya. Kemudian kalau yang ada di dalam komputer, ada yang pernah membaca atau mungkin mempelajarinya? Di dalam komputer? Kirim file. Kirim file, Pak. Kirim file dari mana ke mana? Dari komputer yang satu ke komputer yang lain. Dari komputer satu. Kalau proses yang ada di dalam komputer itu sendiri, contohnya apa? Nah, Mas Charles. Proses komunikasi data yang ada di dalam PC itu sendiri. Ada yang lain? Dari keyboard perangkat input ke proses, Pak. Oke, very good. Ya, jadi ya itu salah satunya. Jadi proses komunikasi data ini banyak sekali contohnya.
Salah satunya yang ada di dalam PC itu sendiri yang dicontohkan sama Mas Tino, dari keyboard mengirimkan data ke motherboard atau ke CPU. Dari memori RAM mengirimkan ke CPU dan CPU memerintahkan untuk menyimpan di dalam hard disk. Itu semuanya proses komunikasi data, anak-anak. Oke, untuk pengertiannya, tolong Mbak Bias ya, dibantu saya untuk membaca ini apa ini? Siapa? Proses komunikasi data adalah perpindahan data dari suatu sumber atau transmitter menuju ke suatu tujuan atau receiver yang melewati suatu media penghantar dalam bentuk bit-bit. Oke. Kemudian setelah itu di dalam proses komunikasi data itu ada yang namanya transmisi. Nah, transmisi itu pengiriman data dari sumber ke penerima. Ya, bisa dipahami. Jadi dari sumber, kalau tadi dicontohkan dari keyboard ke motherboard atau prosesornya. Nah, di dalam transmisi ini nanti ada dibedakan lagi. Ada tipe channel transmisinya, kemudian ada medianya pakai apa, kemudian jenis transmisinya itu apa. Nah, itu. Untuk pengertiannya sudah bisa paham ya? Tidak perlu saya bacakan. Atau mungkin Mas MB, tolong dibantu dibacakan ini teman-temannya. Transmisi adalah merupakan proses pengiriman data dari sumber atau source ke penerima, receiver, data dengan menggunakan komputer ataupun media elektronik lainnya dan menggunakan media transmisi yang berfungsi sebagai jalur transmisi dari data yang dikirim. Oke. Itu transmisi data. Kemudian, nah ini, di dalam transmisi dibedakan sesuai dengan tipe channelnya transmisi. Jadi bentuk dari proses transmisi data itu ada 3 ini. Ada yang sudah pernah baca? Sudah bisa tahu ini? Ada simplex, half duplex, dan full duplex. Siapa mungkin yang bisa menjelaskan simplex? Simplex pengiriman datanya hanya satu arah, Pak. Oke, one way ya. Jadi cuma satu arah. Jadi tidak bisa berkomunikasi secara langsung, secara bersamaan. Itu simplex. Contohnya apa ya? Contohnya broadcast, Pak. Oke, kemudian selain itu? Yang dipakai. Kalau di kehidupan sehari-hari, televisi, Pak. Oh ya, jadi seperti televisi, radio. Itu one way. Satu. Kemudian ada di bawahnya half duplex. Ada teman-teman yang lain yang bisa menjelaskan, anak-anak? Ayo yang lain harus aktif ya, jangan diam saja karena penilaian. Saat ini saya juga lakukan penilaian ya. Komunikasi dua arah tapi tidak bersamaan. Ya, dua arah tidak bersamaan. Oke, Mbak Novi ya. Contohnya apa itu? Talkie-talkie, Pak. Oke. Kemudian kalau yang full duplex, ada yang bisa? Full duplex? Teman-teman yang lain? Video call, Pak. Gimana? Contohnya video call. Video call. Bisa bersamaan pengiriman dan menerima sekaligus. Nah, itu Mas Charles sudah. Dua arah dan 2 jalur, Pak. Iya, secara bersamaan bisa melangsungkan komunikasi data. Itu namanya full duplex. Nah, contohnya banyak sekali yang kita lakukan sekarang ini juga salah satu contohnya, yaitu bertatap maya dengan menggunakan Google Meet. Oke? Jadi teman anak-anak nanti sudah bisa ya mencontohkan dari ketiganya ini dari contoh tipe-tipe channel transmisi. Oke, saya next materinya. Nah, dari jenis transmisinya itu dibedakan menjadi 2. Ada serial dan paralel. Serial yaitu transmisi data yang hanya menyediakan satu jalur pengiriman data. Kemudian paralel, transmisi data yang mengalirkan semua bit data dari piranti pengirim ke tujuan secara bersama-sama dengan membagi data menjadi 8 bit dan dilewatkan melalui 8 kanal. Oke, dari gambar ini sudah bisa dipaham belum anak-anak? Gambar 1 dan gambar 2. Bisa mencontohkan di kehidupan kita sehari-hari? Ayo, berebut poin ya, jangan membiasakan untuk pasif ya.
Belum paham Pak Yang satu saya. jalur seperti TV tadi Pak. Gimana? Kalau yang serial Ya. itu yang hanya menyediakan satu jalur pengiriman data seperti broadcasting tadi Pak. Iya, TV, bagus. radio. Seperti broadcasting. Ada lagi yang lain contohnya? Ada lagi? Ya. Oke, saya contohkan ya. Jadi serial ini pengiriman datanya itu hanya menggunakan satu jalur. Nah, seperti kita mengirim file dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Nah, ini kan ada dua perangkat ya, dilihat. Nah, ada dua perangkat. Misalkan dari saya mengirim ke Mas Tino, saya telepon ke Mas Charles, saya telepon ke Mbak Novi, itu namanya transmisi, jenis transmisi serial. Jadi satu jalur yang digunakan. Loh Pak, lah yang paralel apa? Kalau yang satu jalur itu yang kita lakukan sehari-hari ini. Nah, yang paralel ini biasanya digunakan pada perangkat periferal yang terhubung dalam satu sistem komputer itu. Jadi misalkan pengiriman dari keyboard ke motherboard. Nah, itu pengirimannya kan cepat. Set 1/sekian 0,0000 detik. Nah, data kita sudah tampil di dalam monitor atau di dalam layar ini. Jadi karakteristik dari jenis transmisi paralel ini prosesnya itu sangat cepat dan kemungkinan data rusak itu bisa. Nah, kalau di serial itu prosesnya antrian. Jadi kalau kalian misalkan mendownload file itu prosesnya itu jenis transmisinya serial. Dari perangkat yang dari server menuju perangkat kalian. Nah, bisa dipaham anak-anak? Gimana? Bisa Pak, bisa Pak. Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini media transmisi. Jadi dalam melakukan transmisi, dalam proses transmisi itu diperlukan adanya media. Nah, media itu dibagi menjadi dua. Di sini yang sebelah kiri kalian itu ada namanya kabel. Ini namanya guided media transmisi atau media transmisi terpandu. Kemudian di sini yang di sebelah kanan ada antena, gelombang radio dan satelit, itu unguided atau media transmisi yang tidak terpandu. Maksudnya terpandu dan tidak terpandu ini apa? Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya ini maksudnya apa, Pak? Ayo, anak-anak. Masih bingung? Oke, saya jelaskan ya. Jadi di sisi kiri ini media transmisi yang terpandu. Terpandu di sini maksudnya pengiriman data dilewatkan melalui kabel. Jadi tidak ada pembelokan arah dari arus transmisinya. Jadi lurus ikut kabel. Bisa dibayangkan? Jadi lurus ikut kabel. Jadi misalkan dari komputer A, komputer B pakai kabelan, lurus dia. Tidak ada penyebaran sinyal, tidak ada penyebaran transmisi, tidak akan belok-belok tidak akan nikung ke kanan kiri dia. Beda kalau yang unguided itu media transmisi yang tidak ada kabelnya. Contohnya ada antena, gelombang radio, dan satelit. Jadi ini bisa dibelokkan, bisa dipancar, karena dipancarkan jadi bisa dibelokkan, tidak menggunakan media kabel. Contohnya gelombang radio, satu pemancar bisa digunakan untuk satu pemancar stasiun radio itu bisa digunakan untuk beberapa radio yang ada di rumah-rumah kalian itu. Kemudian yang di atas ini seperti wifi ya, sudah pernah lihat kan anak-anak? Sudah Pak. Nah, sudah anak TKJ kok. Nah, ini biasanya malah bisa untuk membagi dia, bisa dibagi, dipecah. Jadi media transmisi yang unguided itu ciri khasnya seperti ini. Seperti yang di bawah ada satelit juga. Bahkan ini antar negara nantinya. Nah, bisa dipaham ya untuk media transmisi bedanya. Kalau kabel twisted pair sudah paham ya, ini sudah kelas 1. Mungkin Mas Maftukin ada penjelasan? Ya, kelas 1 sudah praktek Pak kemarin, rimping kabel. Iya, krimping kabel di kelas 10. Kabel koaksial sudah tahu ya, bisa dilihat di rumah masing-masing ya. Untuk TV Pak.
kabel Iya. antena untuk Benar sekali. Kemudian kabel serat optik itu bisa mencontohkan? Nah, ini belum praktek Pak saya, Pak. Oh, belum praktek. Itu di lab itu bisa kalian lihat kabelnya yang warna kuning di dekatnya modem. Nah, itu nanti kalau praktek jaringan tanya saja sama gurunya nanti yang mengajar Pak Priyo mungkin. Kamu tanya biar dicabut sama Pak Priyo biar ditunjukkan ke kalian. Oke. Kita lanjut, masih ada lagi. Oke, terima kasih ya. Jadi itu sedikit materi dari saya. Nanti kalian setelah ini akan saya bagi kelompok. Kemudian kalian mendownload LKPD yang ada di Classroom. Kalau yang belum bisa download nanti saya share linknya. Kemudian dikerjakan. Cara mengerjakannya nanti saya pandu setelah ini. Oke. Ada ini Mas Maftu. Ini juga dari orang Jawa ini. Ini biar teman-teman bisa bahasa Jawa nanti ya. Mas Maftu tolong ini gimana ini penjelasannya? Ojo rumangsa bisa, angin bisa rumangsa. Maksudnya ya jangan merasa bisa tapi merasa apa? Ya, jangan merasa bisa tapi bisa merasa. Iya, benar sekali. Ya, kita sebagai yang mencari ilmu kita tidak boleh merasa bisa. Kita harus merasa kurang bisa terus. Meskipun kita sudah juara 1 di kelas, juara paralel di sekolahan. Tanamkan itu di dalam jiwa sampai nanti kita melepas nyawa kita. Supaya apa? Supaya kita nanti sampai akhir hayat itu terus semangat untuk belajar. Belajar, dan belajar. Oke ya? Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Bisa. Jempolnya taruh sini ya. Sip mania. 1, 2, 3. Sip. Waduh, kok yang keras cuma 1. Yang lain mana ini? Ayo, open mic, open kamera, ayo. 1, 2, 3. Sip. Oke, mantap. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, sudah di-download ya? Atau yang belum download, ini saya kasih linknya wes. Di komen ya. Langsung saya share di komen, tidak usah buka Google Classroom, sebenarnya ada ini. Oke, silakan di-download. Untuk kelompok sudah saya bagi. Perhatikan di depan. Kelompok 1 ketuanya nanti Tino ya. Kemudian anggotanya Bias Eka Maftukin. Kelompok 2 nanti Jumri. Ketuanya Jumri ya. Tolong anggotanya nanti Charles, Novita, Sandy, dan Koma. Siap, Pak. Siap. Harus bekerja sama ya. Jangan cuma diem nunggu temannya ngerjain, kamu diem aja. Nanti saya kontrol tiap prosesnya ya. Bisa dipaham anak-anak? Bisa, Pak. Oke. Di sini Bisa, Pak. perhatikan di monitornya ya. Ini LKPD-nya. Ada 2 studi kasus. Kalian baca nanti ya. Kemudian cara mengerjakannya. Pertama kamu buat rumusan masalah dari 2 studi kasus ini. Apa yang kalian temukan di situ, apa yang harus dijawab di situ, kamu tulis di sini. Kemudian kegiatan yang kedua, untuk pengumpulan data, tolong dicantumkan sumber ya. Jadi sumbernya kamu dari mana, misalkan dari internet, dari YouTube, atau dari buku, atau dari PKS. Kemudian data yang diperoleh kamu itu apa kamu ketikkan di sini. Di kedua masalah itu. Kemudian tuangkan di sini analisis hasil dari permasalahan yang ada di atas itu. Ada dua baris, ada masalah 1 dan masalah 2. Harus diisi semua ya. Kemudian kesimpulan. Dari 2 masalah itu kamu bisa menarik kesimpulan apa nanti. Nanti proses presentasinya perwakilan saja. Jadi nanti dibagi tugas ya. Tugasnya ketua ini. Ketua kelompok. Ketua kelompok nanti membagi tugasnya ya. Siap, Pak. Nanti Siap, Pak. Siap. Tino bagi ke Bias, Eka Muftukin tugasnya nyari yang masalah keberapa. Nanti juga gitu Jumri.
Nah, silahkan bekerja ya. Saya pantau dari sini mulai sekarang. Pak, izin ya? tanya Pak. Iya, silakan. Pak, mohon izin tanya, itu tugasnya dikumpul kapan Pak? Iya, nanti tugasnya itu dikumpul nanti kalau setelah pembelajaran. Jadi setelah presentasi, nanti kan kita akan menarik kesimpulan satu kelas. Nanti bisa kamu tambahkan saran dari teman-temanmu dari kelompok lain di LKPD-mu. Nah, setelah pembelajaran selesai, kalau LKPD-mu sudah selesai semua, hari ini harus dikumpulkan. Nanti saya tunggu sampai jam 6 atau 18.00. Jam 6 sore. Ya, paham ya, kasih, Pak. Tolong anggotanya dikoordinir ya. Paham, Wit Pak. atau Wita atau Ya, Pak. Wit, Pak? Jam 16 Wita. Oke, karena kita berada di Wita ini sekarang. Jam 18 Wita. Oke? Bisa dipaham tugasnya anak-anak? Paham, Bapak. Bisa, Pak. Oke, Bisa. silakan. Bisa dimulai ya, dibagi tugasnya. Tino, ada masalah enggak Tino? Anggotanya? Ada Pak, ini masukin main saja. Nah, jangan gitu. Ayo bantu temannya. Ini kita Pak linknya hilang. kolaborasi ya, kolaborasi. Linknya hilang di chat Pak. Mohon share lagi LKPD-nya. Tino bohong. Sudah ada ini di chat ini. Ini Ya, barusan gitu ya. ganti device Pak. Nah, oke, saya share lagi. Ayo, Jumri, gimana kelompoknya perkembangannya? Ini Pak Sembi dia nggak mau bergabung ini, maunya pergi main bola, Pak. Gimana itu Sembi itu? Jangan gitu ya, kita ini kolaborasi dalam kelompok itu harus saling mengisi. Jangan sampai nanti kelompokmu itu kalau waktu presentasi tidak punya materi, gimana nanti itu? Sembi main bola terus. Ya. Iya Pak, iya Pak. Ayo semangat, jangan seperti tadi loh, kita itu harus tresno terhadap materi ini. Jangan membenci materi, jangan membenci ilmu. Oke? Proses pengumpulan data bagaimana ini? Jumri, anggotanya sudah melakukan pengumpulan data belum? Ya, sudah Pak. Itu nanti saya titipnya di Pak Sembi saja, biar Pak Sembi yang ngumpul karena Tapi nanti dibagi ya, Pak yang Sembinya bagi nggak mau presentasi gabung. siapa gitu ya. Untuk Tino, Oh, gimana iya, Pak. anggotanya? Sudah Tino, proses Pak, anggotanya ini aman? masih proses dan iya sudah Ya, kita agak kerja cepat sama dikit ya, semua nanti ya. tadi. Ini sebentar lagi kita akan mempresentasikan hasilnya. Segera dilakukan pengumpulan data, kemudian menganalisisnya, kemudian menyimpulkan buat presentasi. Mas Tino ngobrol dengan Mbak Bias terus, Pak. Nggak mau Wah, jangan gitu dong. Nggak boleh tuh. Pak, diskusi Pak, diskusi Diskusi ini. ya, nggak apa-apa kalau diskusi. Ya, diskusi Pak. Yang penting yang dibahas materi, jangan bahas yang lain-lain ya. Diskusi Nanti tapi waktu pakai kita HP, habis ini. Pak. Ya, nggak apa-apa. Awas marah itu. Maksudnya Witing Tresno Jalaran Kulino itu terhadap ilmu ya, jangan terhadap teman, apalagi beda jenis, tidak boleh. Kalian itu masih siswa, kalian harus fokus Siap, ini ya. Bapak. Belajar dengan ngaji dulu, baru mikiran nanti lawan jenis itu urusan kalau sudah lulus SMK nanti ya. Motivasi Siap, Pak, motivasi Pak. Siap, motivasi. Anak cowok ini pasti. Buat semangat Sudah saya kirim Pak. Oh ya sudah, oke, sudah masuk ini. Oke, kalau gitu karena kalian sudah selesai mengerjakan, saya mohon Pak Jumri dari kelompoknya Mas Jumri dulu. Siapa yang mewakili ini? Ya. Silakan ditunjuk Mas Jumri. Kalau Siapa Pak ini Sembi siap enggak? Ya udah biar saya saja yang presentasi Pak selaku ketua. Oke, Mas Jumri presentasi. Silakan dibacakan kesimpulannya. Ya, kesimpulan aja langsung. Terima kasih. Ya, terima kasih berdasarkan hasil diskusi bersama kelompok kami. Jadi kami berkesimpulan bahwa transmisi yang baik ketika melakukan komunikasi adalah full text. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Jadi proses transmisi yang baik ya, itu
harus menggunakan, oke, Mas Tino dulu dari kelompok Mas Tino. Nanti setelah itu kita rangkum ya. Ya, mau izin Yuk. Pak menyampaikan. Mas Tino sendiri atau anggotanya ditunjuk ini? Ini Ketua saya kelompok sendiri saja, Pak. Pak. Ini Oke, karena ketua saya kelompok ketua saja. bertanggung jawab atas inspirasi dari rakyatnya. Iya. Siap. Untuk kelompok kami berusaha menyimpulkan yang pertama adalah proses komunikasi data itu yang terbaik itu kalau kita menggunakan one way itu diperuntukkan sesuai dengan keadaannya, Pak. Yang jelas tipe channel transmisinya ada simplex. Nah, itu bisa kita pergunakan untuk acara TV atau itu kan apa? Cepat transmisinya cepat, terus lancar, enggak. Bagus. Iya, itu benar itu. Terus half duplex itu kalau pakai kita mungkin walkie talkie kan kadang sering terjadi itu bukan ya Pak itu. Terus sama mungkin kalau walkie talkie digunakan untuk kegiatan-kegiatan alam ya yang jauh dari sinyal ketika sinyal kita digital. mapala gitu. Iya, betul sekali itu. Terus full duplex seperti kita gunakan sekarang ini, Pak. Untuk jenis transmisinya ada yang serial, ada yang paralel. Ada yang serial itu kalau kita gunakan seperti ini dan menggunakan yang TV tadi itu, tapi kalau paralel memang cepat, Pak. Dia seperti contoh ya itu tadi keyboard ke betul. PC itu perpindahan datanya harus sangatlah cepat, Pak. Iya, betul. Itu saja, Pak, menurut kelompok kami. Maaf ini. Oke. Bagus sekali, sudah lengkap ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan, silakan untuk curi poin ini ya. Atau sudah cukup? Tambahin Pak untuk kelompok kami Pak. Iya, silakan, Sembi. Ya, untuk transmisi data antara encoder dan decoder itu, contohnya kalau encoder itu seperti kita saat mengirim data asli itu dia berpindah menjadi dikonversi menjadi bilangan biner Pak, atau bilangan bentuk lain Pak, yang susah dimengerti oleh pihak lain Pak. Sedangkan kalau decoder itu dia kembalikan kepada bentuk aslinya, data yang berubah dikembalikan Pak. Ya, terima kasih Pak. Bagus sekali, bagus. Alatnya apa itu Sembi? Kita butuh alat apa itu untuk komunikasi itu gitu? Misalnya untuk komunikasi, misalnya saat penginputan data itu kayak sistem alatnya itu kayak untuk proses encoder dan decoder itu maksudnya. Dari bentuk kayak contoh kayak ini Pak, mesin apa? Untuk konversi data itu Pak. Oh ya, betul. Jadi untuk alatnya itu kita bisa contohkan seperti modem ya. Modem itu modulator dan modulator. Jadi dia merubah sinyal digital menjadi sinyal analog supaya bisa ditransmisikan ke udara. Atau mungkin sekarang kalian sudah punya transmitter di TV digital atau yang biasa disering STB itu, set top box. Nah, itu jadi dari set top box dijadikan sinyal digital diarahkan ke televisi kita. Sedangkan yang dari luar dari pemancarnya itu merupakan sinyal analog. Oke, silahkan dilengkapi LKPD-nya anak-anak. Kesimpulan kita tadi sudah banyak sekali, mulai dari proses komunikasi data itu apa, transmisi data itu apa, kemudian tipe channel transmisi data itu apa aja, jenis-jenisnya apa, kemudian medianya yang digunakan itu apa saja. Sudah komplit ilmu kita pagi ini. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu formatif untuk menguji seberapa kepemahaman kalian. Tidak ada? Aman, Pak. Aman ya, lanjut ya, bisa ya? Sudah paham semua? Jempolnya, tarik jempol. Kamera mati. Formatif ini. 1, 2, 3. Sip. Sip. Mantap. Nah, kompak gitu kita. Meskipun kita saling berjauhan, tapi hati itu harus selalu dekat. Oke? Oke, untuk link formatif
Akan saya share ya. Silahkan dikerjakan 10 menit atau 5 menit aja ya. Soalnya mudah-mudah soalnya. Oke, silahkan dikerjakan. Usahakan jangan buka buku ya. Kita uji kemampuan dulu. Jangan cari poin dulu. Ya Pak, jangan dimarahi toh Pak. Semangat. Jangan buka foto pacarnya itu, Jumri itu. Buka formatifnya dulu. Kamu senyum-senyum itu gimana? Ya pacaran itu boleh, tapi ya janganlah sampai mengganggu aktivitas belajar kita ya. Jadi meskipun kalian pacaran, meskipun Bapak kalian agak kenyeh. dekat temanmu yang cewek, tapi ya jangan sampai mengganggu nanti prestasi dari belajar kalian. Motivasi Pak, motivasi. Baik, Iya, Pak, baik. kamu Mas Embi motivasi. Normal lah, normal. Motivasi kepelaminan, Pak. Kamu pikirannya sudah jauh sekali, Jumri, ke pelaminan juga sekarang. Sambil dikerjakan ya, jangan ngobrol aja. Nanti biar saya aja yang ngobrol, kalian dengarkan aja, enggak apa-apa. Kalian fokus di materinya. Ini masukan buat kalian nanti ya. Sudah selesai belum anak-anak? Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Sudah ya, oke. Yang lain? Sulit-sulit Pak soalnya, ditambah Bapak ngomong saja saya ini kayaknya salah semua. Ya, kalian itu harus fokus lah. Apapun kondisi lingkungan, jangan jadikan alasan. Fokus. Sudah, Pak. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai, bagus. Ini seperti itu, ada ujian tentara. Mungkin kalian lulus SMK nanti mau ujian tentara. Itu nanti kalian ngerjakan soal itu dibentak-bentak. Jadi ya ini sambil latihan lah. Kalian kan cowok, masa diajak ngobrol gini, hilang fokusnya itu enggak boleh itu. Siap, Bapak. Apalagi kalian TKJ nanti kerja di tempat, kalian bongkar PC, masang RAM, diajak ngobrol bosmu, kamu pasang di harddisk ya, mana bisa. Jadi biasakan nanti multitasking ya pemikirannya. Pak, nilainya tidak keluar ya Pak? Enggak, nah nanti saya tampilkan lah di sini. Rahasia, Sembi, kalau nilainya jelek nggak kelihatan. Tidak apa-apa. Nilai jelek itu bukan apa ya, bukan akhir dari segalanya. Itu merupakan awal dari kesuksesan. Gitu. Siap, Pak. Terima Jadi kasih. kalian harus pikirannya itu jangan gampang down. Harus tingkatkan motivasinya. Sudah selesai semua ya? Saya tampilkan nilainya ya. Jadi biar untuk bahan refleksi nantinya. Yang paling tinggi dikasih pulsa ya, Pak? Oh, siap, gampang itu. Wih, bisa dilihat nih. Siapa ini? Buset. Nyontek itu, Pak. Waduh, enggak mungkin Pak itu. Enggak mungkin Pak. Tadi browsing itu Pak, pakai HP tadi. Saya enggak terima ini Pak. Ini Saya, harus dicek. saya tahu tadi Pak, browsing Yang tuh. salah mana, yang benar mana Pak ini browsing. jawabannya. Dikerjain bapaknya itu, Pak. Nah ini Ibu Bias 70 ini. Apa Mbak Bias ini 70 ini? Bapak curang ya? Indahnya tadi ada neneknya yang kerjain. Oh iya, enggak apa-apa ya. Jadi nanti yang nilainya di bawah 70, minggu depan saya ajarkan
remedial ya. Untuk meningkatkan pengetahuan kalian di bidang ini, nanti bisa itu kalian bisa sharing ini sama teman-temanmu ini, seperti Mas Komang, seperti Mbak Bias, seperti Mbak Novi ya. Saling kolaborasi ya, supaya nanti ada nilainya itu rata 100 semua kan, bagus itu. Juara 1 semuanya. Nah, kita harus sukses bersama-sama. Semua dapat pulsa. Oke. Untuk LKPD-nya jangan lupa nanti dilengkapi. Kemudian nanti sore diupload ya. Diupload ke Classroom ya. Jadi di sini nanti nguploadnya. Sudah terbiasa kan? Saya tunjukkan bentar ya. Nah, di topiknya nanti proses komunikasi data ini. Dan upload di sini ya. Ini belum ada yang mengumpulkan nih. Karena baru dikerjakan nih sama kalian. Nah, di bawahnya ada materi ya. Bahan ajar, mungkin video, situs-situs yang bisa menambah wawasan kalian tentang proses komunikasi data. Nanti tugasnya di rumah aja dilanjutkan ya. Oke, ada yang ditanyakan enggak anak-anaknya kira-kira dari pertemuan kita, pembelajaran kita pagi ini? Enggak ada ya? Aman, Pak. Sudah mantap semua dengan ilmu yang didapat dari ini? Yap, mantap. Oke. Untuk mempersiapkan materi minggu depan, nanti kalian cari di internet referensi tentang gangguan transmisi data dan metode transmisi. Pak, sinyalnya ngadat, Pak. Bapaknya nge-freeze. Pak, pulsa datanya habis ya, Pak? Iya, Bapak pulsanya habis ya. Kasihan Pak di sini. Murid kecewa ini. Ini Pak, apa? Kemungkinan hang ini laptopnya. Saya Baik, coba teman-teman. tak telepon dulu. Ketua kelas ambil alih. Mohon tenang ya sambil menunggu Bapak masuk kembali. Wah, pulang pagi ini. Ini Pak Gali pakai transmisi apa ini? Ini Pak half duplex. Oh itu beli. Helep. Pakai helep duplex Pak ini. Iya. Helep duplex. Saya telepon juga masih memanggil, Pak. Kemungkinan terjadi ini apa? Kendala dia. Jadi itu helep. Rekaman mungkin di Pak Guru. Iya. Kita ngapain sekarang teman-teman? Iya. Kita tunggu dulu, Pak. Atau ini berdoa silakan Pak Mustamin atau kita doa dulu. Doa dulu. Ketua kelas pimpin doa kita pulang yuk. Biar pulang yuk pagi. Biarkan beliau yang menyelesaikan anunya. Menutup kasusnya. Tadi Ojo Romongso. Ini dibetulin ya kalau saya nyebutkan. Lidah saya benar enggak ini? Ojo Romongso Ojo Romongso biso, angin biso oromonso. Begitu ya? Anu Pak, gini Pak. Itu Ojo Romongso biso, biso nanging tetapi bisa rumongso bisa berusahalah untuk bisa merasa. Bukan merasa bisa, tapi yang pertama kan ojo rumongso bisa, jangan merasa bisa, jangan pinter bahasa Jawa, jangan terlalu pandai, merasa pandai ya. Merasa pandai. Tapi merasa lebih dari yang lain. Bisalah merasa, bisalah merasakan. Pak Guru sudah hadir. Pak Guru sudah hadir. Sip. Anak-anak ini jaringannya ada gangguan ini tadi ya. Ya. Oke, maaf. Jadi tadi sudah jelas semua ya. Jelas, Bapak. Terima kasih. Jelas, Pak. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pagi ini, mohon Mas Charles dipimpin ya teman-temannya ya.
Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita menutup room ini, jempolnya lagi ya, biar tetap semangat. Meskipun jaringannya agak lemot ini. 1, 2, 3. Sip. Mantap jiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditunggu pulsanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Kasihan Pak Galih kelupaan ini untuk keluar beneran Pak Galih. Keluar beneran Pak Galih. Beneran. Mana Pak Galih? Hilang lagi. Langsung keluar. Masuk lagi dia. Ya. Pak Guru senangnya masuk keluar terus. Saya keluar beneran nih tadi tak pencet. Iya lupa Bang. Biasaan nih. Biasaan. Pencet tombol merah. Ya luar biasa ya, luar biasa Pak Galih menyemangati kita pada pembelajaran. Terima kasih Pak Galih. Ya, pada pembelajaran pagi ini, dan mari kita memberi aplaus kepada beliau. Ya, luar biasa. Saya kira kita semangat karena ada yel-yel yang selalu disampaikan oleh beliau ya, dan saya kira Pak Galih ini sangat pandai membangkitkan semangat siswa. Mulai dari awal, pertengahan sampai akhir, jempol save-nya selalu tidak terlupakan. Dan yang saya suka adalah kata-kata itunya, yang tadi, ojo romongso biso, angin biso, oro monso. Mungkin saya belum pasti menyebutnya, tetapi maknanya saya suka. Dengan itu yang pertama yang tadi, Witen Tresno Jalaran Soko Kulino. Iya, Sip. Itu biasa saya sampaikan ke anak-anak. Biar tidak dibuat untuk semangat mencari cewek saja, tapi juga semangat mencari ilmu, Pak. Iya. Sama Pak Maftukin kemarin itu juga saya catat tuh, Pak. Saya catat, saya nanti akan print out besar-besar dan pasang di sebagai latar di dinding saya ya. Ada beberapa kalimat yang menarik. Oke, teman-teman, silahkan memberi masukan kepada Pak Galih. Siapa tahu masih ada hal-hal yang teman-teman mau memberi masukan supaya menyempurnakan kita semua. Pak Tino mengangkat tangan yang pertama, silakan Pak Tino. Ya Pak, terima kasih untuk Pak Galih, itu bagus, untuk respon ke siswanya juga bagus, kami juga jadi semangat. Yang pertama itu kita semangat. Terus yang untuk mungkin kekurangannya, jadi tadi mungkin karena kesalahan teknik Pak Galih ya, itu di terakhir kita rasa di kegiatan penutup untuk memberi materi yang akan dipelajari selanjutnya, mungkin itu. Ya. Sudah tadi materi gangguan transmisi sama metode tadi ya. Oh iya, mungkin saya yang kelewatan. Oh iya, seperti apa? Jaringan saya yang kurang stabil tadi, Pak. Ini ganti modem ini. Iya, terima kasih. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Galih. Keren. Pak Galih di menit ke-43 mengucapkan itu. Sekarang saya selalu momen-momen penting itu saya catat. Di menit keberapa beliau ucapkan itu. Dan ternyata di catatan notepad saya pada menit ke-43 beliau menyampaikan materi minggu depan gangguan transmisi dan gangguan transmisi data. Ya kira lebih. Itu saya yang lost, Pak. Ya, jadi tadi. Terima kasih, maaf. Pak Tino lagi yang sinyalnya help duplex. Help katanya tadi ya, minta bantuan. Oke, itu sekalipun kita bermain-main, Bapak dan Ibu, sebagai selingan-selingan dari kegiatan ini, saya kira hal yang baik karena teman-teman semua fokus menyampaikan sesuatu ya, berdasarkan kondisi kita masing-masing. Kadang terputus, iya. Itulah hal-hal yang barangkali tidak bisa dimaksimalkan ya, dimana pada saat siapapun, saya pun juga demikian, kadang-kadang koneksi saya terputus. Itulah suka duka dari sebuah pembelajaran dengan model daring seperti ini. Oke, selain Pak Tino, yang kedua Bu Bias, silakan Bu Bias.
terima kasih Pak. Saya juga ingin berkomentar di bagaimana Pak Gali tadi sudah menyiapkan fisik dan psikis siswa dari awal, tapi nggak cuma di awal aja, di tengah dan sampai di akhir. Karena kalau kita belajar daring itu kan anak-anak situasinya mereka benar-benar bisa aja dari bangun tidur, nyalakan HP, langsung ikut pembelajaran gitu. Mungkin masih dengan rasa ngantuk, bahkan mungkin belum cuci muka, belum sikat gigi gitu. Tapi dengan ngajak mereka. Ibu Bias tidak nyindir ini kan, Pak Jumri? Enggak Pak. Enggak Pak. Ya, hanya bercanda. Jumri itu karena lembur Pak tadi malam Pak. Lanjut Bu Bias. Ya, jadi maksudnya itu yang saya rasakan di kelas. Kadang kan kalau di sekolah kami tuh mengawalinya tuh lumayan pagi Pak, jam 6:30 gitu. Nah mungkin melihat yang sudah dilakukan Pak Gali ini bisa jadi sesuatu yang saya praktekkan di kelas saya sendiri nanti mungkin juga jadi. Apalagi pembelajarannya Ibu Bias itu kalau kode-kode melulu, itu ya, perlu. Betul Pak. Perlu jurus tersendiri itu. Ya, ini saya banyak dapat inspirasi, insya Allah nanti kalau ada kelas mungkin bisa saya praktekkan sedikit-sedikit gitu. Sip. Itu sih Pak. Iya. Mungkin dari saya itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Bias. Jadi sangat menarik teman-teman semua dari berbagai cara penyajian mulai dari Pak Maftukin sampai Pak Gali. Ya, saya kira ada cukup banyak yang unik-unik dan kita bisa menimba hikmah di sana ya. Nah, itulah pentingnya kegiatan-kegiatan seperti ini karena kita saling menutupi. Tidak ada yang sempurna Bapak dan Ibu. Ada saja yang bisa menginspirasi. Siapapun mungkin bagus, mungkin menginspirasi, saya jangan begini, atau mungkin saya akan lebih baik kalau menerapkan cara ini ya, dan seterusnya, apapun itu. Ya Bu Agustia dengan tersenyum tadi, siapa tahu. Iya Pak, saya ingat Pak yang kemarin waktu praktek PPL yang angkatan pertama dialami juga guru yang dari Bulukumba. Tidak ada jaringan Pak, pas saya masuk untuk melihat itu bagaimana dia praktek, ternyata dia langsung menghilang Pak. Jadi saya dengan siswanya yang ada di dalam, dia teriak-teriak bilang, ini tidak ada mi Bapak, tidak ada mi ini. Terpaksa saya ini dulu, saya bilang, minta maaf nak, mungkin itu Pak gurunya tidak ini. Saya ini juga merupakan ini, jadi saya dulu ambil alih Pak. Mungkin ada sekitar 15 menit, jadi saya bilang sama siswa, sekali ini kita keluar saja dulu, nanti diulang, baru saya tanya ini, ternyata mati lampu di sana, tidak ada betul ininya Pak. Jadi saya alami betul ini yang anunya Pak Gali. Jadi terpaksa Pak diulang kembali itu untuk perekaman PPL-nya. Kemudian untuk Pak Gali sebenarnya dari awal saya sudah lihat ini kayaknya tidak ini, cuman mungkin yang di perangkat yang diupload dengan yang media yang diupload di perangkat itu dengan yang ditampilkan ini memang beda jauh. Berarti Pak Gali membenahi untuk tampil betul hari ini secara maksimal. Walaupun tadi di awal saya tidak terlalu Pak lihat itu tadi tujuannya maksudnya ada atau tidak, karena sempat saya lihat yang lain. Tapi saya kira itu pasti ada karena tidak ada dari teman-teman yang ini kan. Kalau secara keseluruhan Pak saya agak ini. Cuma mungkin Pak gerakan apakah tidak ada yang merasa ini dengan gerakan kepalanya Pak Gali? Karena kan pakai bukan latar aslinya. Cuma kalau saya agak ini Pak, ya kan begini terus ini Pak Gali itu dari awal. Jadi karena ini kan bukan pakai background ini di belakang jadi kadang tampak. Ini kan Pak Gali dari awal sampai ini begini terus Pak. Jadi saya ini agak terganggunya di situ. Seandainya Pak Gali mungkin tidak pakai latar ini tidak jadi masalah. Cuma karena pakai latar bukan latar aslinya. Jadi saya agak terganggu Pak di situ Pak Gali. Karena Pak Gali kan begini terus ini. Ini mimiknya yang mau ditampakkan, tetapi karena pakai background bukan ini akhirnya kadang agak buram, kadang ini, kadang itu mungkin saja Pak Gali. Di kamar sih Bu, pencahayaannya juga kurang. Kalau di luar nanti anak-anak kecil anak saya itu ganggu terus kalau di luar ruangan. Mungkin disiasati saja nanti Pak kalau bagaimana yang baiknya. Saya mencoba mengambil manfaat dari yang disampaikan Ibu Agustia. Mungkin juga latar andalan yang ada di belakangnya Pak Gali, angkasa ya.
angkasa. Boleh nanti dicari lagi nuansa-nuansa yang lain Pak Gali, supaya tampilannya Pak Gali di siswa tadi kalau saya posisikan Ibu Agustia mungkin melihat kadang-kadang buram dan seterusnya, maka boleh jadi nanti cari latar pendukung lainnya. Misalnya seperti Ibu Bias ini kan suasana ruang ya, ruangan, Pak Eka suasana perpustakaan, Pak Maftu ya. Juga itu. Saya kira itu salah satu masukan yang tidak ada salahnya untuk diperhatikan ya. Siapa tahu nanti Pak Gali berpakaian rapi di saat praktek dan pakaian juga itu sama dengan latar. Mungkin saja siapa tahu dia agak sama gelap atau dan itu tidak menguntungkan. Jadi teman-teman semua, bukan hanya untuk Pak Gali, dengan warning seperti ini saya kira menjadikan kita harus mencoba ya mencari latar-latar yang betul-betul pas untuk, seperti saya ada latar andalan juga kalau di Zoom itu selalu dengan latar karena lampu di depan saya itu sangat pas dan selalu terlihat baik di tampilan saya ketika saya menggunakan latar persawahan dengan ada sinar matahari yang baru mau terbit itu. Wah, itu asik sekali di saya kalau rasanya ya itu sangat saya suka saya pakai. Tetapi apapun itu Pak Gali tadi jujur saya sangat suka di bagaimana membangkitkan keceriaan siswa. Dan saya semakin mantap rasanya dari tampilan ke tampilan teman yang selalu melibatkan siswa untuk ikut membaca. Itu adalah bentuk interaksi siswa yang sangat baik menurut saya. Jadi jangan sampai itu kelupaan Bapak dan Ibu. Jadi saya melihatnya materi yang mungkin juga agak panjang dengan melibatkan seperti itu kan menjadikan interaksi siswa itu selalu siap. Oh iya, dia ikut berkontribusi menggunakan materinya dan seterusnya, dan itu diulang oleh Pak Gali. Saya membuat catatan lagi, nampaknya memang ini menjadi sesuatu yang menarik ketika pembelajaran daring seperti ini, dan bukan hanya kita terus mendominasi untuk menjelaskan, tetapi seolah itu kita bercakap-cakap santai ya. Ya, sekalipun ada teman-teman yang intonasinya sangat serius, tapi saya anggap itu kita bercakap-cakap santai, tapi belajar. Coba nak dibacakan atau minta dibacakan teman-teman yang lain lalu ikut menjelaskan. Saya kira itu adalah hal yang baik Bapak dan Ibu untuk selalu diterapkan pada saat Bapak dan Ibu mengajar. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menerapkan itu sejak kemarin. Pak Gali ingin menyampaikan sesuatu? Menyampaikan Bu Agustia, untuk kemarin kan baru saya upload tadi malam Bu, itu nanti bisa dicek lagi apa enggak sama Ibu. Yang satu dua sebagian baru saya edit lagi Bu, yang satu belum malah untuk perangkatnya nanti. Yang baru ini tadi Pak saya saya langsung buka ini yang sekarang LMS ini yang saya lihat yang sekarang. Yang medianya belum. Yang medianya Pak, medianya kalau ininya enggak Pak medianya. Cuma saya mau bandingkan saja, saya mau lihat media yang ditampilkan dengan media yang ada di ini, ternyata saya bilang agak beda, lebih bagus tampilan yang sekarang Pak daripada yang ada di LMS Pak. Itu yang saya salutkan Pak. Itu yang di LMS itu media untuk 1 KD Bu itu. Jadi banyak kan dia, itu saya potong, saya ambil. Saya juga Pak Gali, ini di bagian atas kalau saya tarik ke atas karena setiap teman-teman melakukan itu saya membuat satu file notepad. Di situ setelah saya menulis absensi langsung, validasi melalui Google Classroom juga ditunjukkan. Kemudian di situ tulisan saya media sangat baik. Itu pujian tuh dari saya. Artinya tampilannya menarik karena kemarin kan ada ya itu yang diserang siapa tuh? Pak Sembi ya tentang biosnya ya. Jadi perlu make up sedikit ya, bagaimana menjadikan BIOS itu ya menjadi menarik. Kalau perlu ya dibuat slide-slide yang menarik Bapak dan Ibu. Karena jujur itu bagian dari penyajian Bapak dan Ibu dan itu bagian dari penilaian. Kalau perlu sewa studio katanya itu yang lalu ya. Ya, itu rekaman ada yang sampai guru teman yang mengatakan kalau perlu sewa studio loh Pak supaya itu hasilnya bagus. Tapi ya hasil rekaman video teman-teman yang praktik itu juga memang ya bagus-bagus karena mereka berbagi. Selain diberi masukan di forum seperti ini, ternyata mereka ada gerakan terselubung di balik layar dan mereka saling bantu-membantu. Oke, terima kasih Pak Gali sekali lagi dan teman-teman yang lain yang sudah selesai. Session selanjutnya siapa nih?
Saya Pak. Pak Tino. Pak Tino. Oke, rekamannya Pak Gali saya akan hentikan dulu. Pak Tino siap-siap dan teman-teman yang lain setelah Pak Tino juga siapkan memang di komputer